puluhan RT di wilayah Jakarta Timur terdampak banjir dalam peristiwa ini. Sebagian warga yang rumahnya terendam terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, seperti masjid, sekolah, dan posko darurat yang disiapkan oleh pemerintah setempat. Petugas gabungan yang terdiri dari BPBD, aparat kepolisian, TNI, serta relawan langsung turun ke lokasi untuk membantu proses evakuasi warga yang terdampak. Beberapa perahu karet dikerahkan untuk membantu warga keluar dari rumah mereka yang terendam banjir, terutama bagi lansia, anak-anak, dan warga yang sakit. Selain melakukan evakuasi, petugas juga memantau kondisi debit air di sejumlah sungai untuk mengantisipasi kemungkinan banjir yang lebih luas. Sejumlah pompa air juga dioperasikan untuk mempercepat proses penyedotan genangan air dari kawasan permukiman. Meski demikian, proses penanganan banjir tidak selalu mudah. Kondisi permukiman yang padat serta akses jalan yang sempit membuat petugas harus bekerja ekstra untuk menjangkau beberapa titik banjir. Sementara itu, warga yang terdampak banjir berharap pemerintah dapat mengambil langkah jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir yang terus terjadi setiap musim hujan. Banjir yang datang hampir setiap tahun membuat sebagian warga merasa khawatir, terutama ketika hujan deras turun selama beberapa jam tanpa henti. Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, terutama jika curah hujan kembali meningkat dalam beberapa hari ke depan. Warga yang tinggal di daerah rawan banjir diminta untuk memantau informasi resmi dari pemerintah serta segera mengungsi jika kondisi air terus meningkat. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak membuang sampah ke sungai atau saluran air, karena sampah dapat memperparah penyumbatan dan mempercepat terjadinya banjir. Warga juga diminta untuk memastikan aliran drainase di lingkungan mereka tetap bersih agar air hujan dapat mengalir dengan lancar. Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat, pemerintah daerah juga telah menyediakan layanan pengaduan melalui call center dan posko bantuan yang tersebar di beberapa titik. Masyarakat diharapkan tetap tenang, namun tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan. Tepatnya di depan pelangi nih Pak, udah sampai sedengkul, sepaha ini, cukup parah ini, sampai ke paha nih. Tolong bapak-bapak nih ya, untuk S2 ini udah parah nih, jalan blok ringin ini. Tolong diperhatikan, terima kasih. Weh, banjir. Weh. Naik. Sekitar jam 18 atau jam 19.00 di Bukit Cengkeh 2, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis. Ini kondisinya. Setelah warga Bukit Cengkeh 2 mendapat harta karung atau musibah banjir yang sudah berlangsung puluhan tahun. Namun hingga saat ini dari pejabat setempat tidak mampu menyelesaikan. Sehingga kita sebagai warga menjadi korban banjir yang merusak daripada tempat-tempat usaha maupun tempat tinggal. Hujan yang turun tidak terlalu deras, sekitar kurang lebih tadi hujannya hampir 30 menit ya guys. Tapi air langsung menutupi kali yang ada di sini. Di sela-sela pohon ini adalah kali.
ini situasi sangat parah ini untuk jalan parkit, jalan Blok Ringin, tepatnya di depan Pelangi ini Pak. Udah sampai sedengkul, sepaha ini cukup parah ini sampai ke paha nih. Tolong bapak-bapak nih ya, untuk es-dawet ini udah parah nih jalan Blok Ringin ini. Tolong diperhatikan, terima kasih. Info untuk warga Cibubur dan sekitarnya yang merasa kehilangan mobil terbawa arus banjir. Ini ada di arus Kali Cipinang di Blok Duku nih, tepatnya di belakang SMP 258. Mobil terbawa banjir hanyut. Belakang SMP 258 mobil hanyut. Pariza yang punya diberikan amin. Habis, ini mah habis, empangnya habis, sawah habis. Ya Allah. Mana sih gambar separah? Baru berapa kilo mah? Ya Allah. Habis petani sekarang habis. Ya Allah habis. Tuh parah ya. Tanggulnya jebol, jadinya untuk pengendara motor nggak bisa lewat jalanannya dan arusnya pun juga kencang. Butuh bantuannya. Tahu karet. Bantuan keluarga. Tampung airnya. Banjir. Banjir, Jaba banjir. Makin tinggi, Allah. Wah, ada yang jatuh. Nyangkut Pak, kabur Pak, poin Pak, poin. Awas. Nggak bisa loh sana. Banjir kurang lebih 30 sampai 40 cm. Di sini kita bisa pantau banyak kendaraan-kendaraan warga yang sedang dievakuasi dan barusan ada warga yang butuh bantuan. Semangat jalannya. Nah, ada tunggal ini. Ikut berbagi. Om, keadaannya nih Om. Nah, tuh banjir di Jati Asih, Komplek AL, Kemang EV, segitu Om. Nah, ya. Bantu. Dibantu dulu. Awas saja. Awas. Balik aja lah. Tanah dulu.
depan rumah tuh. Udah segini. Ya, udah nggak bisa keluar kita. Waduh, Pak Lurah, ini mah keterlaluan nih. Buang. Sampah buang. Ini dalam banget ini. Awas dalam dulu. Ini mah tingginya bener-bener nih. Urgent beneran ini anak sekolah ini nggak bisa tenggelam ini. Kelas 1, kelas 2. Beda sama kemarin. Sekali ini. Ini jauh banget nih. Ini segera, Pak, turunan Pak. Pihak kelurahan, BPD dan yang lain tolonglah bantuannya lah supaya cepat-cepat turun. Siapa? Sorry guys. Mantap. Kondisi air kayaknya udah di atas lutut ini. Terus Bang. Ini udah naik Bang sampai sini. Nanti mau coba ke dalam ya. Oh, anjir. Kacau, men. Wah, helm Bang. Wah, baju-baju pada basah. Aduh. Wah, udah gak ketolong Bang ini Bang. Parah banget Bang. Wah, anjir. Udah gak ketolong Bang. Kamar juga. Ya, tuh. Bang. Ini banyak semut. Banyak semut Bang. Udah gak ketolong Bang. Kasur-kasur juga di kamar udah gak ketolong. Ada ini dari situ. Wah, motor. Wah, gak selamat guys. Parah banget ini emang anjir. Mesin-mesin kena ya. Kesannya tuh mesin pada balik motor. Kacau sini Bang, parah Bang. Masih semua tuh hampir naik. Bentar lagi naik. Tuh, nya, ada barara degong. Cara icing atuh. Barara degong. Antep ke, da bang barara degong tuh tadi itu. Cara dog. Ya, aing sok emosi kan kieu teh. Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Jakarta Timur pada Minggu 22 Maret 2026. Hujan deras yang mengguyur kawasan Jakarta dan wilayah hulu sejak malam sebelumnya menyebabkan sejumlah sungai meluap dan merendam permukiman warga. Sejak dini hari, genangan air mulai terlihat di beberapa kawasan permukiman padat penduduk. Air yang terus meningkat membuat aktivitas warga terganggu, bahkan sebagian terpaksa mengungsi untuk menghindari risiko yang lebih besar. Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta, banjir kali ini dipicu oleh kombinasi curah hujan tinggi dan kiriman air dari wilayah hulu di sekitar Depok dan Bogor. Air yang datang dari kawasan hulu kemudian mengalir melalui sejumlah sungai yang melintasi Jakarta Timur, seperti Kali Cipinang, Kali Sunter, dan Kali Cilangkap. Ketika debit air meningkat drastis, sungai tidak mampu menampung aliran air sehingga meluap ke permukiman warga.
Kronologi banjir dimulai pada Sabtu malam 21 Maret 2026, ketika hujan dengan intensitas tinggi turun selama beberapa jam di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Memasuki dini hari Minggu, air kiriman dari wilayah hulu mulai masuk ke sejumlah aliran sungai di Jakarta Timur. Pada sekitar pukul 02.00 hingga 04.00 pagi, beberapa titik permukiman mulai terendam. Ketinggian air di beberapa wilayah terus meningkat seiring bertambahnya debit air dari sungai. Di beberapa lokasi, genangan air dilaporkan mencapai ketinggian antara 30 cm hingga lebih dari 1 meter. Wilayah yang terdampak banjir cukup luas, terutama di beberapa kecamatan di Jakarta Timur. Di Kecamatan Ciracas, banjir dilaporkan merendam sejumlah kawasan permukiman. Beberapa RW terdampak antara lain berada di Kelurahan Ciracas dan Kelurahan Cibubur. Di kawasan ini, air menggenangi rumah warga serta sejumlah ruas jalan lingkungan sehingga aktivitas masyarakat terganggu. Di beberapa titik, warga bahkan harus menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi anak-anak dan lansia. Selain Ciracas, banjir juga terjadi di Kecamatan Cipayung. Wilayah seperti Kelurahan Munjul dan Cilangkap termasuk yang mengalami genangan air cukup tinggi. Di kawasan tersebut, air masuk ke rumah warga sejak dini hari dan membuat sebagian warga harus memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Sementara itu, di wilayah Cibubur, genangan air dilaporkan cukup parah di beberapa titik permukiman yang berada di dekat aliran sungai. Di beberapa lokasi di Cibubur, ketinggian air bahkan dilaporkan mendekati 1 meter sehingga petugas harus melakukan evakuasi warga yang rumahnya terendam cukup dalam. Data sementara dari BPBD DKI Jakarta mencatat puluhan RT di wilayah Jakarta Timur terdampak banjir dalam peristiwa ini. Sebagian warga yang rumahnya terendam terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, seperti masjid, sekolah, dan posko darurat yang disiapkan oleh pemerintah setempat. Petugas gabungan yang terdiri dari BPBD, aparat kepolisian, TNI, serta relawan langsung turun ke lokasi untuk membantu proses evakuasi warga yang terdampak. Beberapa perahu karet dikerahkan untuk membantu warga keluar dari rumah mereka yang terendam banjir, terutama bagi lansia, anak-anak, dan warga yang sakit. Selain melakukan evakuasi, petugas juga memantau kondisi debit air di sejumlah sungai untuk mengantisipasi kemungkinan banjir yang lebih luas. Sejumlah pompa air juga dioperasikan untuk mempercepat proses penyedotan genangan air dari kawasan permukiman. Meski demikian, proses penanganan banjir tidak selalu mudah. Kondisi permukiman yang padat serta akses jalan yang sempit membuat petugas harus bekerja ekstra untuk menjangkau beberapa titik banjir. Sementara itu, warga yang terdampak banjir berharap pemerintah dapat mengambil langkah jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir yang terus terjadi setiap musim hujan. Banjir yang datang hampir setiap tahun membuat sebagian warga merasa khawatir, terutama ketika hujan deras turun selama beberapa jam tanpa henti. Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, terutama jika curah hujan kembali meningkat dalam beberapa hari ke depan. Warga yang tinggal di daerah rawan banjir diminta untuk memantau informasi resmi dari pemerintah serta segera mengungsi jika kondisi air terus meningkat. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak membuang sampah ke sungai atau saluran air, karena sampah dapat memperparah penyumbatan dan mempercepat terjadinya banjir. Warga juga diminta untuk memastikan aliran drainase di lingkungan mereka tetap bersih, agar air hujan dapat mengalir dengan lancar. Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat, pemerintah daerah juga telah menyediakan layanan pengaduan melalui call center dan posko bantuan yang tersebar di beberapa titik. Masyarakat diharapkan tetap tenang, namun tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan. Tepatnya di depan pelangi nih Pak, udah sampai sedengkul, sepaha ini, cukup parah ini, sampai ke paha nih. Tolong bapak-bapak nih ya, untuk S2 ini udah parah nih, jalan blok ringin ini. Tolong diperhatikan, terima kasih.